STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal ahibbatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam rangka saling mengingatkan dalam hal ketakwaan dan juga dalam hal kebaikan. Merupakan sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, bahwa di mana Allah Jalla Jalaluh memilih kita di antara ribuan miliaran umat-umat yang lain untuk bisa kembali mencicipi, masuk ke dalam sebuah bulan, suatu bulan yang di dalamnya penuh dengan fadilah-fadilah, suatu bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, yang semuanya itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mengikuti anjuran apa yang telah datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati bulan tersebut bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Alhamdulillah, pada sampai detik kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita, kesehatan, kemudahan kita dalam melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah sudah banyak mendengarkan nasihat-nasihat daripada khutbah, nasihat-nasihat daripada imam yang menyampaikan wejangan-wejangan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Kenapa hal tersebut dilakukan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Karena memang seperti itulah sejatinya umat manusia yang terus selalu harus diingatkan dalam kebaikan, selalu harus diingatkan di dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini merupakan kesempatan kita yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kesempatan untuk kembali bisa memasuki sebuah bulan yang penuh dengan rahmah dan maghfirahnya. Mungkin beberapa hari yang lalu, sebelum memasuki bulan Ramadan, ada di antara orang-orang terdekat kita, orang yang kita kenal ataupun tetangga kita, 1 minggu, sebulan, ataupun beberapa hari sebelum memasuki Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, meninggalkan mereka. Dalam artian, mereka belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Ada bahkan mungkin di penghujung bulan Sya'ban yang cuma tinggal menunggu beberapa menit lagi masuk ke dalam bulan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam bulan yang penuh rahmat. Alhamdulillah, inilah merupakan sebuah kesempatan, kenikmatan yang begitu besar. Dan kita patut bersyukur dengan sebesar-besarnya, patut berbahagia karena kita telah kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang merasakan rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini, yang merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini.
Maka oleh itu ayolah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, orang-orang ulama salaf terdahulu, mereka sebelum memasuki bulan Ramadan, jauh-jauh sebelum memasuki bulan Ramadan, bahkan dikatakan 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat, dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah rahimani wa rahimakumullah, Yahya bin Abi Katsir radhiyallahu rahimahullah mengatakan bahwa dan di antara doa para salaf terdahulu di mana mereka menyebutkan Allahumma sallimni Ramadan ila Ramadan, ya Allah perkenankanlah untukku untuk bertemu dengan Ramadan, wasallimni Ramadan, dan perkenankanlah aku untuk menjalankan ibadah Ramadan tersebut dengan sempurna, dengan selamat. Wa tasallimhu minni mutaqabbala, dan jadikan Ramadan yang aku lakukan, yang aku lewatkan tersebut adalah Ramadan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana semangatnya para ulama salaf, para orang-orang terdahulu dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mereka menjumpai Ramadan yang akan datang. Nah, kita alhamdulillah pada tahun ini kita Allah Subhanahu wa taala sudah dipertemukan dengan bulan yang penuh suci ini, dan bulan yang penuh pengampunan ini, yang penuh berkah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan bulan ini dengan sempurna. Agar bisa menghidupkan bulan ini dengan ketakwaan, dengan amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa diterima di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kita camkan pada diri kita bahwa bulan Ramadan merupakan bulan teristimewa bagi kaum muslimin. Bulan teristimewa dikarenakan di dalamnya terdapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dibukakan pintu Allah Subhanahu wa taala, pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutupnya pintu neraka. Maka yang harus kita faham bahwasanya ini merupakan momen-momen teristimewa. Bulan yang paling istimewa bagi kita selaku umat kaum muslimin. Karena begitu banyak fadilah-fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kaum muslimin yang mau menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, tentunya dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa ini merupakan bulan yang begitu spesial, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu istimewa bagi kita. Maka yang harus kita faham bahwa kita harus menggunakan momen tersingkat ini. Ya. Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayyam ma'dudat. Waktunya terbatas, singkat. Maka yang harus kita lakukan di dalam waktu yang singkat ini, yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 1 bulan saja, dan belum tentu juga tidak ada yang menjamin di antara kita bahwasanya kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai akhir Ramadan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kenikmatan kita 1/4 Ramadan, setengah dari Ramadan, ataupun hanya beberapa hari saja dari Ramadan. Maka yang harus kita lakukan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah mempersiapkan diri kita, ya, untuk melakukan ibadah soleh sebanyak-banyaknya di waktu yang sesingkat-singkatnya. Ibarat kata seorang pedagang, kaum muslimin rahmatullah. Seorang pedagang, dia akan melihat celah keuntungan yang akan dia dapatkan di dalam momen ataupun waktu tertentu.
Umpamanya kita ambil contoh di bulan Ramadan ini. Seorang pedagang pakaian misalkan, dia akan melihat, oh selama bulan Ramadan nampaknya akan laku baju-baju yang bernuansa muslim. Kalau laki-laki misalkan seperti jubah dan segala macamnya. Maka dia akan betul-betul memanfaatkan bulan tersebut untuk meraih keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Begitu pula seperti pedagang makanan yang lain, pedagang kurma ataupun makanan cemilan yang lain misalkan. Makanan-makanan berbuka puasa. Maka dia akan memanfaatkan momen yang singkat ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini masih dengan perkara dunia, ya rahimana rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan perkara akhirat kita? Perkara akhirat yang sudah jelas, tentu ada keuntungan yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkara dunia, belum tentu kita untung. Belum tentu kita masih banyak mendapatkan keuntungan ataukah sedikit di dalamnya. Karena itu masih perkiraan kita selaku manusia. Akan tetapi ini perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, kalau antum berbuat seperti ini, maka ini keuntungan yang akan kamu peroleh. Dan itu adalah suatu hal yang pasti. Karena yang berucap adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menyampaikan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi tidak ada perkiraan-perkiraan kalau antum seperti ini mungkin akan dapat seperti ini, mungkin tidak ada. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, maka itu akan pasti kita dapatkan. Selama kita mengikuti bagaimana tata cara melakukan ibadah tersebut. Kaum muslimin dan rahmatil Allah. Satu hal yang harus kita fahami adalah bahwa salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan keimanan dia dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa akan yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka itu pasti dia akan mendapatkan pengampunan dosa-dosanya. Ma taqaddama min dhanbi, apa-apa yang telah dia lakukan. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syaratnya apa? Ya rahimana rahimakumullah. Imanan wa ihtisaban. Kita melakukan ibadah puasa karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan kita mengharapkan pengampunan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan hal yang lain. Kita tidak mengharapkan pujian daripada manusia dan segala macam, tidak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, maknanya adalah barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, apakah itu dengan tilawatil Quran, apakah itu dengan sedekah, infak, apakah itu dengan berzikir, semua amal kebaikan yang dia lakukan imanan wa ihtisaban, dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, yakin terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya katakan, wa ihtisaban, juga mengharapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang akan kita dapatkan adalah bahwa dosa-dosa yang pernah kita lakukan Allah hapus semua. Oleh sebab itu, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita jadikan momen yang singkat ini ibadah sepenuh-penuhnya, sebanyak-banyaknya. Kalau kata bahasa orang, gaspol gitu ya. Betul-betul kita memanfaatkan momen yang singkat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak yakin, ya Allah rahimana rahimakumullah, puasa tahun ini yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Beberapa hari ke depan Allah mungkinkah masih memberikan kepada kita ataukah tidak? Maka sisa waktu kita hari ini, besok dan seterusnya, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, menghidupkan bulan Ramadan ini dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang harus kita fahami bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah merupakan sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjarannya langsung kepada diri kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu." Setiap amalan yang dilakukan oleh umat manusia, umat Bani Adam tersebut, itu semuanya adalah terpulang untuk dirinya sendiri. Apakah dia melakukan ibadah salat, apakah berpuasa, semuanya yang dia lakukan, termasuk di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan kejelekan. Dia bermaksiat, dia menghibah, dia menggunjing, dia berzina dan segala macamnya. Kullu amalu ibnu Adam. Setiap yang dilakukan oleh umat Bani Adam, itu semuanya untuk mereka, kembali untuk mereka sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan firman Allah, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam wa ana ajzi bih. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa tersebut itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya kepada mereka. Ini yang harus kita fahami, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang kita lakukan ini, ya, semata-mata kita mengharapkan ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melihat, menilai bagaimana ibadah yang kita lakukan. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti daripada ibadah puasa kita di sini adalah agar kita dididik di bulan yang penuh berkah ini untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang harus kita pahami, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan tersebut itu tidak bergantung dengan penampakan fisik kita. Kita ketahui puasa tujuannya adalah untuk mendidik kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketakwaan tersebut tidak tergantung dengan bentuk fisik kita. Mungkin kita bisa menampakkan sebagian saudara-saudara kita bahwasanya kita dalam keadaan berpuasa misalnya. Apakah dengan lemesnya badan kita, ataukah dengan keringnya bibir kita misalkan, ya, ataukah dengan perawakan wajah kita yang bagaimana? Kita mungkin bisa melihatkan hal tersebut kepada saudara-saudara kita. Akan tetapi puasa tersebut kaitannya adalah dengan hati kita, ayyuhal ikhwah. Dengan hati kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan seseorang tersebut berada di sini. Berada di hati kita. Maka ibadah puasa ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, haruslah kita hadirkan hati kita di dalamnya. Tidak akan berguna seseorang berpuasa apabila hatinya tersebut tidak ikut disertakan. Walaupun dia menahan lapar, walaupun dia menahan dahaga, badannya lemas dan segala macamnya, akan tetapi kalau hatinya tidak mengikuti daripada ibadah tersebut, maka sungguh tidak ada ketakwaan di dalamnya. Tidak ada gunanya kita menahan haus, lapar dan segala macam. Rasulullah SAW mengatakan, Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Kebanyakan orang-orang yang berpuasa tersebut, dia tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang dia tahan, dari apa yang dia berpuasa, kecuali ju' wal 'atash. Kita sudah menahan diri kita, tidak makan, tidak minum, akan tetapi kita tidak bisa menahan hati kita untuk menggunjing. Kita tidak bisa menahan amarah kita, nafsu kita, ya, untuk tidak
menggumbar aib orang, untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ibadah puasa yang kita lakukan adalah ibadah yang sia-sia. Rubba shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Kebanyakan orang-orang yang berpuasa, dia tidak akan mendapatkan pahala dari puasa yang tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan betapa banyak orang-orang yang menghidupkan bulan puasa dengan zikir, menghidupkan bulan puasa dengan sedekah, infak dan segala macamnya. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan pahalanya tersebut kecuali daripada rasa kantuknya saja. Orang-orang yang menghidupkan malam dengan salat tarawih misalkan, menghidupkan pahala dengan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran misalkan. Banyak di antara mereka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kenapa? Dikarenakan yang mereka lakukan bisa jadi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat dari hatinya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang masih berada di awal bulan yang penuh berkah ini. Maka apabila kita merasa di tahun-tahun sebelumnya kita merasa rugi, kita merasa suatu amalan ini belum saya lakukan pada tahun Ramadan dulu, maka mari di awal-awal Ramadan ini kita membenahi kembali ibadah-ibadah kita. Kita membenahi kembali tujuan-tujuan kita. Target-target kita yang akan kita capai di bulan Ramadan ini. Tentunya target yang berkaitan tentang amal soleh dan akhirat kita. Dan sampai oleh rahimani rahimakumullah, ketika Ramadan berlalu, terus datang Ramadan yang lainnya, ternyata kita masih dalam keadaan yang sama. Ternyata kita masih dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kalau kita mendapati diri kita tersebut dengan hal seperti itu, Ramadan berlalu, kemudian datang lagi Ramadan, kita masih mendapati diri kita dengan hal-hal yang biasa saja, tidak ada perubahan dalam keimanan kita, tidak ada peningkatan dalam hal ibadah kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Padahal begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan. Kita masih diberikan untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan. Kita berikan kesempatan kesehatan untuk bisa beramal, untuk bisa berzikir, untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi kita melewati itu semua. Atau kita kurang menggunakan kesempatan hal itu. Maka kita termasuk orang-orang merugi. Maka oleh sebab itu, ayyuhal rahimani rahimakumullah, kembali kami menghimbau kepada diri kami sendiri. Dan juga kaum muslimin semuanya. Masih di awal-awal Ramadan ini. Mari kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk terus memperbanyak ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalkan berjalan, tidak ada salahnya kita memanfaatkan lidah kita untuk berzikir. Kalaupun kita ada hafalan, kita memurajaah hafalan-hafalan kita, hafalan Al-Quran kita. Ketika kita tidur, kita biasakan berdoa misalkan, atau kan kehidupan yang Rasulullah SAW telah contohkan kepada kita. Nah, inilah momen yang harusnya kita biasakan di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam bulan Ramadan ini. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terakhir kami sampaikan pada diri kami sendiri dan juga antum semua bahwa tidak ada yang paling menjadi tujuan utama pada kita, pada diri kita daripada ibadah puasa ini kecuali ketakwaan, kecuali kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, lakukanlah amalan-amalan yang bisa mendatangkan ataupun mendekatkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lakukan amalan-amalan yang sekiranya, ini ternyata menjadikan kita orang-orang bertakwa. Ini menjadikan kita seorang hamba-hamba yang terus meningkatkan keimanan kepada Allah. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, karena belum tentu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini belum tentu menjadi kesempatan yang akan kita terima pada tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, manfaatkan semaksimal mungkin Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Inilah nasihat singkat daripada kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat yang
yang mendengarkannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan dan terus mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.